Suatu hari saya dalam perjalanan menuju masjid, di depan tangga masjid itu dipanggil oleh Pak Kiai. Waktu itu Kiainya Pak Hasan. Liari ke dekat dengan beliau. Dipegang sarung saya. Gimana pakai sarung kamu ini? Wah, itu pinggang saya dilepaskan, lepasan. Ini cara pakai sarung, dilepas, pasang semua sarung macam itu, pelan digulung. Nah, baru pakai ikat pinggang. Nah, ini bagus. Nah, kalau saya ketemu Pak Hasan di Kuala Lumpur banyak tempat lah, Pak Hasan mengenangkan kisah ini. Ingat dulu gak, kata Pak Hasan, saya di Gontor pakai sarung nggak bisa. Ya Allah. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol lewat Zoom jauh ke negara tetangga, negara Malaysia, dan kita akan ngobrol dengan Profesor Azharuddin Sahil, PhD, alumni Gontor tahun 1981, konsul Bengkulu yang sekarang tinggal di Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Azharuddin, kaifal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bi khairin. Malaysia, Ustaz. Saya di Sungai Petani, Kedah, Malaysia. Itu negara bagian Kedah berarti, Ustaz. Utara Semenanjung, utara Malaysia. Antum profesornya dari mana berarti, Ustaz? Saya berangkat mulai mengajar di Universitas Islam Antarabangsa. Setelah itu saya dapat Profesor Madya pertama dari UM Semalaya. Pas itu saya mengajar di Malaya, ya. Lalu saya teruskan lagi jadi dekan di Insania, Queen College University Islam Insania, sekarang Unisham, kuliah Al-Quran. Lalu berikutnya terakhir saya di University Utara Malaysia, jadi profesor di University Utara Malaysia. Utara Malaysia Utara atau Malaysia. UUM. Betul. UUM, ya, University Utara Malaysia. Itu kalau di Malaysia universitas-universitas itu milik negara atau swasta, Ustaz? UUM itu milik negara, full milik negara. Oh, milik negara, ya. Kita di utara Malaysia ini ada sebuah university yang terletak di paling utara berbatasan dengan Thailand. Jadi kita cukup besar. Secara kualitas antara satu universitas dengan universitas lain relatif sama berarti, Ustaz, ya? Kalau di sana, ya? Malaysia itu ada kontrol INQA. INQA itu dia akan mengontrol standar setiap universitas. Jadi mulai saya lama jadi dosen, jadi dekan, jadi ketua unit universitas. Jadi tahu betul, ya. Jadi pemerintah Malaysia itu sangat mengontrol kualitas pengajaran di setiap universitas, baik swasta maupun negeri. Kalau saya ini UUM itu negeri, itu public university, itu dikawal oleh negara. Tapi pada dasarnya antara swasta dan negeri itu tidak banyak berbeda karena ada standar MQA itu, semua ikut standar itu, terkecuali swasta atau negeri. Kalau bidang keilmuan antum, Ustaz, profesornya di bidang apa, Ustaz? Saya mula-mula tamat dari Gontor, diminta oleh Pak Imam Zarkashi masa itu. Saya dapat pengumuman kelas 6 itu kan. Saya dipanggil di Gedung Baru, dipanggil di sana. Itu minal mumtazin lah. Paling enggak jadi hujan di sana. Pak Kiai masa itu, Pak Kiai sini datang kan. Setelah itu dapat kata Pak Kiai, saya minta kalian membantu saya jadi guru. Wah, nggak banyak, kita berapa orang aja di kelas 6 itu. Tidak semua. Saya jadi guru.
Jadi guru itu yang kelas yang terbaik, alhamdulillah. Lalu ada guru-guru Alhamdulillah. yang lain, nah saya memang diterima, diberi briefing oleh Pak Azhar sendiri. Nah, pas itu saya jadi guru di Gontor, situlah saya mulai kuliah. Kuliah ada pilihan usuluddin, syariah, dan tarbiyah. Saya pilih tarbiyah. Nah, tarbiyah situ, tarbiyah lalu berpindah ke UI, lalu master saya buat di Kanada, lalu PhD-nya dibuat University Islam Antarabangsa UIAM Malaysia di bidang instructional technology in Islam education. Jadi memang pure saya bergerak di bidang pendidikan Islam. Pendidikan Islam ya. Jadi di Gontor IPD masih ya, sampai BA berarti Ustaz? IPD. Belum BA. Udah selesai kuliah, semua materi selesai, tinggal nyusun segala macam. Saya pulang ke Jogja karena kakak saya di Jogja suruh pulang karena urusan keluarga lah. Tinggal ke Jogja. Lalu saya masuk UI. Masa itu UI bisa menerima Universitas Islam Indonesia di Jogja. Ya, UI Jogja. Pas itu UI bilang masuk UI bisa, tapi syarat unfluent. Unfluent nggak apa-apa, sudah unfluent ini saya ngambil mata kuliah yang lewat itu diuji lagi nggak apa-apa. Saya pindah ke UI, lalu tapi alhamdulillah semester pertama itu dekan panggil saya unfluent nggak jadi karena kebetulan nilai saya itu A+ semua. Jadi itu kan nggak usah unfluent lah katanya. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya langsung jadi sarjana. BA di. Nah, saya UI langsung sarjana di sini. Kawan-kawan di Gontor selesai BA. Saya udah selesai sarjana di UI lebih awal selesai. Oh, atau sarjana berarti di UI. S2 Ustaz, di mana? Betul. S2-nya di Lakehead University, North Ontario. Jadi ada 1.000 kilometer utara Toronto di Kanada. Itu kita ada beasiswa dari WUS dulu, World University Service of Canada dan World Bank berikan beasiswa ya karena ada cukup banyak seluruh Indonesia di tes ya. Lalu dari sekian banyak itu diterima hanya 20 berapa orang lah terima. Alhamdulillah boleh berangkat ke Kanada. Antum dosen atau seperti apa Ustaz? Pas mau S2 ke Kanada. Itu waktu di Kanada itu saya dosen UI. UI mengirim saya untuk ke sana. Dosen di UI ya. Oh, sudah ngajar karena di UI, alhamdulillah. Di UI menjadi alhamdulillah wisudawan terbaik dalam sejarah gitu. Wow. Maka diminta oleh Pak Rektor jadi mengambil jurusan apa Ustaz? Curriculum Studies. Kurikulum Studies. Oke. Saya dari Kanada, antum pulang ke Jogja atau gimana? Pulang ke Jogja, kembali jadi dosen di UI. Di sana saya bergabung dengan Pak Mahfud MD, lalu dengan Baswedan. Baswedan itu bapaknya Anies. Oke. Nah, jadi saya bergabung karena sama-sama di UI waktu itu. Lepas di UI 5 tahun saya mendaftar di beberapa tempat di dunia. Alhamdulillah terima beberapa tempat, 7 tempat diterima. Di antaranya saya suruh ke Malaysia. Mendaftar apa? PhD lah, PhD. Oh, untuk mendaftar S3 ya? Oke. S3. Saya terima di beberapa tempat itu, di antaranya di Malaysia. Nah, bapak saya minta saya milih Malaysia. Karena apa? Kata bapak saya, dulu bapak punya emak. Emak kau itu punya abang 3 orang. Semuanya berangkat ke Malaysia. Tidak kembali sampai sekarang. Tolong kau cari mereka. Nah, itu tugas saya lah itu. Alhamdulillah ketemu semua dengan mereka itu. Selama hilang selama 80 tahun tidak pernah bertemu. Masya Allah. Jadi ketemu semua, ada semua di Malaysia. Alhamdulillah. Kuliah di Malaysia di mana, Ustaz? Di Malaysia di University Islam Antarabangsa UUM, Fakulti Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Itu beasiswa juga atau gimana, Ustaz? Itu mula-mulanya saya memang UI, biasa UI, tapi saya dapat beasiswa tambahan dari ADB,
Asian Development Bank. Oh, dari UII terus dari Asian Development Bank. Lalu saya dapat lagi untuk menulis tesis, saya dapat beasiswa dari Kerajaan Malaysia. Oh, Karena saya buat film. Film itu diusulkan ke FINAS ya, Pusat Film Malaysia, itu diterima baik ya. Alhamdulillah dapat bantuan full untuk membuat film itu. Film apa, Ustaz? Film itu ditayang. Film itu sebenarnya judulnya di Development and Evaluation of Using Video Drama in Teaching Fasting. Mengajar puasa dengan video drama juga macam itu. Tapi melibatkan bintang-bintang film Malaysia, melibatkan itu mereka tertarik ya. Karena apa? Pas nonton film itu, kita bawa film itu ke sekolah, maka semua pelajar SMA yang kita pakai dulu pasti dikatakan, ya, saya mesti puasa. Bukan karena pahala, bukan karena takut dosa, tapi kita gambarkan begitu indah bahwa puasa itu menjadi suatu kemestian, kata orang Malaysia. Sememangnya saya puasa. Nah, itu kata Malaysia lah. Jadi puasa itu digambarkan bukan takut dengan dosa, mengharapkan sejarah siapa surga, tapi gambaran bahwa puasa sebagai seorang manusia adalah suatu kemestian, satu kewajiban lah. Bukan kemestian, kewajiban. Maka sememangnya puasa. Nah, video itu ditayangkan di TV Malaysia beberapa kali. Asal punya bakat film itu dari mana, Ustaz? Saya karena instruksional teknologi itu saya banyak ya. Jadi bergumul dengan teknologi. Lalu dari banyak saya melihat Islam itu kalau diajarkan dengan teknologi lebih indah sebenarnya. Nah, sekarang saya mencoba. Contohnya saja Al-Quran. Al-Quran itu membaca Al-Quran selama ini kan diajar secara manual. Tapi dengan metode saya cerita kemudian insya Allah dengan antum tentang metode terbaru untuk belajar Al-Quran dan teknologi yang saya ajarkan itu mungkin tempat lain lah nanti saya ajarkan, boleh ya? Di tempat podcast yang lain tentang metode mouse. Kita ajar 5 huruf aja, ba, nun, ta, ya, sa, 5 huruf aja. Maka within 20 minutes ya, dalam 20 menit orang bisa membaca Al-Quran. Kedua jam, 20 menit pertama. Dari keadaan zero. Itu teknologi. Nah, yang kedua, saya menggunakan level yang kedua baru tahsin nanti kan. Mungkin kita ada khas ya. Kita buat podcast khas untuk Al-Quran saja. Tapi yang kedua tahsin. Tahsin itu kata lama. Tahsin menguasai tajwid itu cukup hitungan jam dalam sehari aja. Tapi itu orang boleh bertalaki musyafahat dengan seorang qari langsung. Jadi seorang qari ada videonya. Jadi bagian mulut itu tidak perlu diajarkan, lihat mulutnya. Nah, itu ada semua, ada softwarenya. Lepas itu ada lagi level yang ketiga, ini tafhim. Tafhim itu bukan memahami, tidak. Memahami di antaranya, tapi kita coba mengenal Al-Quran lebih jauh tentang Quran, keindahan, ijaz Quran segala macam, sehingga timbul rasa bangga gitu. Lalu yang keempat, cara menghafal. Cara menghafal cepat itu yang paling baik menggunakan teknologi. Lalu yang kelima adalah tazawuk. Tazawuk penghayatan. Inilah tidak pernah diajarkan dalam pendidikan Al-Quran kita. Kita cukup dengan bisa baca, bisa hafal. Tazawuk tidak ada. Sehingga tidak ada implikasi positif terhadap kualitas sholat kan. Mestinya sholat itu ada implikasinya. Jiwa dia ada. Nah, jiwa itulah dalam pelajaran tazawuk. Nah, 5 levelnya mungkin kita one day nanti untuk podcast khas untuk sholat untuk apa namanya smart teaching dan smart learning Al-Quran. Oh, ini menarik sekali ya. Berarti studi antum kemudian antum langsung implementasikan dengan membuat metode pengajaran Al-Quran ini. Iya, dengan teknologi. Iya, dengan teknologi. Ada lagi saya tadi udah puasa, lalu Al-Quran. Saya sedang lagi itu adalah sholat. Oh, sholat. Syariat ya, syariat itu sangat sangat bagus kalau diajarkan teknologi. Contoh orang mengambil air sembahyang, air wudhu kan.
pegang dia pegang dia keran kan, apa mesti dirasakan itu. Nah, nanti ada suara latar masuk, ya Allah itu kan aku, maka itu mesti suara itu yang akan dirasakan orang sebelum dia membosok buka dia. Lalu dia akan berdiri takbiratul ihram. Apa yang dirasakan waktu itu? Nah, itu ada suara latar. Ya Allah Tuhanku, aku datang kepadamu. Nah, itu semua itu dalam suara latar. Dalam teknologi lagi membantu. Maka mengangkat Allah, Allah. Nah, itu betul-betul kena. Nah, itu insya Allah boleh kita buat pertemuan lain insya Allah. Hanya contohnya saja, ruku saja. How to conduct ruku. Itu kan bukan mudah itu, tapi teknologi boleh mengajar secara cepat. Nah, jadi alhamdulillah, jadi itulah saya instructional teknologi in Islamic education sudah berjalan banyak program. Saya coba lagi akidah, lalu akidah itu kan susah, wujud, kidam, bako, itu kan boleh diajarkan secara sempurna kan, tapi dengan teknologi sangat simpel sebenarnya. Dari belajar di kampus ini, antum menciptakan beberapa metode pengajaran lah ya untuk materi-materi keislaman. Mungkin antum boleh sedikit cerita, kita bedah dikit-dikit Ustaz. Yang metode yang mungkin menarik sekali tadi itu ada beberapa tentang yang Quran dulu Ustaz. Selama ini kan pengajaran Quran kita kan tanpa ruh, maka pertama sebelum mengajar mesti ruhul mudarris. Itu dulu kan cerita nanti kan. Seorang guru sebelum dia mengajar ya, dipegang Al-Quran kan. Anak-anak semuanya, ini Al-Quran. Ini aja cara menyampaikan, oh, ini Al-Quran, nggak boleh. Ini Al-Quran. Di sini cerita dengan bagus, no? Di bagaimana murid-murid itu menangis dulu. Indahnya Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita belajar Al-Quran. Nah, baru belajar alif bata itu. Kita nggak ada kan, langsung alif bata. Nah, sentuhan itu salah nanti yang kita podcast sendiri salah nanti. Saya mulai dari ruhul mudarris, macam memulaikan itu panjang cerita insyaallah. Dan saya ada beberapa buku yang boleh saya tunjukkan, yang boleh digunakan pakai. Bahkan ada panduan guru. Step 1, step 2, step 3, ya insyaallah. Oh, jadi teknologi pembelajaran itu intinya itu yang sering kita dengarkan di Gontor tentang at-tariqatu ahammu minal madah gitu ya Ustaz ya? Saya satu tariqah ahammu minal madah. Tapi al-mudarris ahammu minat tariqah. Di sebuah lagi sana. Ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsu. Nah, ruhul mudarris itu tidak pernah kita diajar. Di Gontor pun nggak pernah sempurna diajarkan secara lengkap. Ruhul mudarris itu kemampuan orang melihat diri dia dulu. Saya seorang guru lihat dulu sampai dia menangis. Alhamdulillah ya Allah. Saya jadi guru ya Allah. Kau jadikan. Nah, itu renungan dulu luar biasa. Yang kedua, engkau akan mengajar Al-Quran. Renung lagi sampai alhamdulillah ya Allah. Kau amanahkan padaku untuk mengajar kitabmu Al-Quran ya Allah. Itu direnungkan dalam betul. Yang ketiga, coba lihat murid engkau. Lihat. Tolib kita ke santri kita lihat. Ya Allah. Nah, pandangan kemampuan melihat itu melihat dengan batin yang hidup dalam ruhul mudarris. Indah mengajar. Gaji kecil nggak apa-apa. Banyak kerja, tapi semangat itu bukan semangat karena dunia lagi, tapi membangun itu namanya ruhul mudarris. Maka cara mengajar step pertama itu seorang guru kena mengenalkan Al-Quran dulu. Nah, ini Al-Quran. Tapi mengenal macam-macam. Kalau itu anak SD, cara mengenal ini. Anak TK ini. Mungkin kalau di mahasiswa nanti lain lagi. Nah, cara mengenal itulah level dia beda-beda. Nah, kemampuan mengenal ini membuat orang satu terhanyut hatinya. Belajar bukan karena karena orang, karena tapi karena engkau ya Allah. Maka nanti dia setelah dia mengenal Quran itu, semua santri berdiri, pejamkan mata kita, ikut Ustaz. Ya Allah Tuhan kami, di tempat ini ya Allah, kami belajar kitabmu ya Allah. Kitabmu, ya itu dia, guru boleh menangis dulu. Nah, jadi luar biasa implikasi dia. Rahman,
Yalah. Nah, kecepatan saya mengajar di sini saya lihat bukan hanya karena metode, tapi karena semangat. Kata orang muda semangat dalaman, orang masih semangat dari dalam itu yang membuat apa namanya pelajar itu atau siswa itu menjadi cepat belajar. Oh, jadi ketika jiwa gurunya sudah kuat, tersentuh, siswanya juga ya, maka itu akan Iya, memudahkan proses pembelajaran ya. Memudahkan. Contohnya menghafal Quran itu kan, itu niat pertama bukan ingin menghafal. Niat menghafal rugi. Niat menghafal wa inna lahu lahafizun, itu hafiz pada Allah itu menjaga. Maka ikrar pertama seorang santri, ya Allah Tuhan kami, ikut bersama dengan Engkau ya Allah, menjaga kitabmu ya Allah. Keindahan itu diangkat lagi bukan dengan menghafal, ingin bersama Allah dalam rangka menjaga kitabnya. Oh, itu niat pertama itu. Nah, sehingga mereka tidak ada unsur X, nggak ada, karena Engkau ya Allah. Maka cara menghafal itu Itu metode ini berarti antum sudah baku gitu Ustaz. Antum udah bakukan dan udah antum ajarkan mana-mana gitu. Metode ini sudah saya bentangkan baik. Ini sebenarnya metode yang saya buat ini based on research. Riset kami dulu, saya menemukan sebuah ayat ya Quran kan, wa qala Rasul, dan katakan ya Rabbi inna qaumit takhazu hadzal Quran mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhanku, kata Rasulullah Muhammad ini, umatku telah mengabaikan Al-Quran. Dari situ kami apanya yang mengabai? Ternyata TPA banyak orang belajar di mana-mana. Ternyata mengabaikan di sini orang ya Quran hanya just for ya untuk bisa baca, bisa menghafal, bisa sembahyang. Saya itu aja terbengkalai. Nah, lalu itu saya buat riset kita di seluruh Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand, 5 negara. Itu melibatkan berapa ribu responden ya. Hasilnya apa? 34% responden kita belum bisa baca Al-Quran sama sekali. Dan yang pelik lagi, dari mereka yang pernah belajar Al-Quran itu 94% berhenti belajar Al-Quran. Pernah belajar itu berhenti, nggak belajar lagi, padahal belum mengerti, belum paham, belum banyak sekali belumnya tuh, belum bisa baca dikit-dikit berhenti. Kenapa berhenti? Nah, itulah kita analisis, ternyata kurikulum nggak ada, buku nggak ada, cara mengajar begitu. Jadi kita menganalisis beberapa hal itu, jadilah bentuk sebuah paket yang sempurna. Kita buat diskusi secara lokal, nasional, internasional. Hasilnya paketnya MAUS. Namanya apa? MAUS. MAUS ya. Membaca Al-Quran secara objektif dan sistematik. Oh, membaca Al-Quran secara objektif dan sistematik. Ini sudah disebarkan kemana saja, Ustaz? Kita belum penyebaran secara masif belum, tapi secara sistematik kita coba. Saya sini sudah bentangkan ke departemen ke kementerian Kementerian Malaysia, lalu juga ke Jakim, juga pernah saya bawa ke Departemen Agama Indonesia, tapi mendapat jalur yang tepat ya. Tapi saya mungkin melalui antum ya, saya ingin sekali untuk dibawa ya melalui Pak Hasan kalau bisa itu nanti ya. Jadi sebuah acuan bantuan KPI itu bagaimana untuk menyampaikan itu, saya belum ada kaidah yang terbaik. Tapi ini saya melihat satu temuan yang luar biasa, belajar yang komprehensif, belajar dengan hati, implikasinya luar biasa. Tilawah, lalu tahsin, lalu tahfiz, tazawuk. Tazawuk ya. Oh, zawuk ya, Al-Quran. Contohnya kita membaca Qul huwallahu ahad itu kan bisa baca, arti tahu, tapi bagaimana merasakan, nah itu ada cara lain. Wah, indahnya itu nikmat.
Contoh antum saya suruh baca, coba baca Maliki Yaumiddin. Baca Maliki bisa, arti Yaumiddin. tahu. Arti Coba tahu. dibaca terus, jangan dibaca. Tapi kalau antum udah sekian kali nanti keluar air mata. Kenapa? Kenapa nangis, Din? Nah, itu keindahan itu yang tak boleh diceritakan kepada orang lain. Itu namanya tasawuf. Nah, insya Allah implikasi dia pada kualitas sembahyang. Karena kita kadang-kadang bacaan betul, tapi ngerti, tapi tidak kepada kualitas sembahyang itu tasawuf tidak pernah disampaikan. Tasawuf juga memberi implikasi kepada cara mengajar, cara belajar. Nah, maka nanti setelah pelajar itu bisa membaca Quran, cara mengambil Al-Quran. Ini ada Quran di meja kan, coba ambil Quran itu. Mengambil aja itu, ngambil. Lihat dengan batinnya. Ini Al-Quran, lihat. Nah, itu kan bukan mudah. Nah, menghidupkan batinnya Allah, indah betul. Pegang. Nah, seterusnya. Itu aspek tasawuf tadi. Tidak, tasawuf bukan hanya dalam membaca, dalam pergerakan, dalam ya emosi kita lah, ditasawufkan. Nah, artinya menghadirkan Allah dalam rasa. Berapa lama ini Seth menemukan metode mouse ini Seth? Sebenarnya sudah 4, 5, 6, sudah cukup lama sebenarnya, cukup lebih dari 10 tahun prosesnya. Lebih sebenarnya. Pas ada penelitian S3 itu dulu. Iya. Teknologinya kan juga setelah saya jadi dosen. Saya menemukan seminar-seminar gitu kan, nyatakan umat ini kita merasa bangga dengan Al-Quran, bisa baca, musabaqah tilawatil Quran, hafal Quran. Ternyata masih tak kenal, belum sampai kita itu. Kita belum, masih jauh dari jiwa kita. Karena kaidah, cara mengajar kita tidak sampai. Saya dulu tim tafsir Al-Quran di Departemen Agama di Jakarta. Jakarta. Itu sebenarnya awalnya situ. Lalu saya menulis indeks. Saya menulis indeks Al-Quran. Indeks Al-Quran itu Al-Mujam Al-Faras fi Al-Fazil Quran, tapi dalam bahasa Indonesia terbit oleh Mizan Bandung. Lalu Iqra itu dulu saya terlibat membantu kawan di Sungai Kota Gede. Saya tinggal di Gewangan, Jalan Pramuka Kota Gede yang di Imogiri. Kebetulan tidak jauh dari Pak As'an Kota Gede dulu untuk mengembangkan Iqra itu, membantu beliau apa yang boleh dibantu. Lepas itu saya ke ke Kanada, coba Iqra dalam bahasa Inggris. Lalu ke Malaysia Iqra lain. Lalu lagi Iqra bagus. Kalau kita ke Kuala Lumpur masuk toko buku Iqra bagus. Jadi Iqra itu macam-macam. Nah, yang mouse ini pengembangan berapa kali Iqra lah. Jadilah mouse sekarang ini. Dari dulu memang antum berkecimpung studinya di studi Quran berarti saja ini. Tidak juga, menulis buku psikologi yang lain Islaman. Saya lebih hampir 40 buku saya tulis. 40 buku. Masya Allah. Dan Al-Quran itu cukup banyak. Al-Quran itu cukup banyak. Al-Quran ada yang bahasa Inggris. Ada sebuah lagi itu Al-Mujam Quran bil Ma'sur. Al-Quran bil Ma'sur itu buku apa Ustaz? Bil Ma'sur itu ada Quran, Asbabun Nuzul, lalu Al-Bayan. Jadi satu halaman itu Quran ya, Quran. Satu halaman berikutnya bayan saja. Ahadis dari kitab Sitah. Kitab Sitah tubayyin ayat-ayat dari mulai alif ya. Sampai itu 1416 halaman. Magazine size itu. Nulis itu berapa lama itu satu tafsir itu? Ya, ya ada tim lah. Tim ya Ustaz ya. Nulis itu ada model tradisional ngetik sendiri, ada juga tinggal sini tugas. Senang aja dulu. Mahasiswa di IOE itu banyak ini. Ala kuliah pulus katanya. Itu kerja ini. Iya. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu
dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Kita begitu flashback dulu ke Gontor, San. Antum ke Gontor tahun berapa waktu itu? Saya SMP Bengkulu. Itu abang saya beritahu, nanti teman SMP engkau masuk pondok. Oh, Karena di Bengkulu masa itu tidak ada pondok kan. Saya pondok itu apa? Pondok tengah. Enggak terbayang saya. Tapi karena itu akan belajar di Jawa, saya ikut, ya oke lah, pondok lah, tak apa-apa. Nah, pas itu mau berangkat ke pondok ya, abang itu pamit dulu dengan apa dulu, abang dekat dengan Buya Hamka. Buya Hamka selesai diganti oleh Syukri Ghazali. Abang dekat Syukri Ghazali, beliau datang, abang saya datang ke rumah Pak Syukri Ghazali, saya mengantar anak saya ke pondok. Ke Pak Syukri kemana? Mengantar ke Tebu Ireng. Lah, ngapain ke Tebu Ireng? Coba ke Gontor. Abang saya Gontor di mana Pak? Ustaz, Gontor itu di Ponorogo. Akhirnya udah beli tiket belum? Belum beli tiket. Nah, nanti besok pagi kamu ke Pulau Gadung, beli tiket dari Pulau Gadung langsung ke Ponorogo bus. Berangkatlah Ponorogo. Abang nggak tahu, saya pun nggak tahu pondok itu kan, luar biasa. Berangkatlah sampai di Ponorogo, lalu terang Gontor, mana Gontor itu? Nggak kenal, abang pun nggak tahu Gontor itu. Lalu kata orang di jauh lagi naik dokar lah kami dari Ponorogo terminal sampai ke Gontor. Wow, ini kata Dang Gontor, ya, abang saya inilah Gontor. Oh, bacalah Gontor. Wow. Wih, Gontor besar juga Gontor gitu kan. Saya juga nggak tahu ini pondok ya. Nah, itu abang saya ngantar itu pagi sampai petang itu abang saya mau pulang ke Jakarta. Tolong jaga dirimu baik-baik. Ini ada uang pegang ya, ada 15.000 rupiah lagi. 15.000 itu tinggal beli tikar, sudah beli cangkir, bukan kasur, tikar gitu kan. Oh, tikar. Aduh. Lalu kotak itu ada anak kelas 6, kawan abang itu dikasih kotak bukan nggak beli, dikasih orang. Sejak itu sampai keluar Gontor nggak berubah kotak itu juga itu. Nah, sampai di Gontor, abang saya pulanglah. Saya Gontor nggak tahu apa-apa, ada kenal orang Palembang namanya Rifai, mungkin ada yang kenal nanti. Rifai selalu bilang, Ana, Anta, kayak nama dia Ana kan. Ana, panggil dia Ana. Orang tengok saya semua kan. Ana, saya kan. Sebenarnya Anta, ente. Saya bukan ente, saya bilang saya Azharuddin. Ente. Wow, sudahlah, saya aja bodohnya itu luar biasa gitu kan. Nggak tahu apa-apa bahasa Arab itu. Masuk Gontor, tajribi bahasa itu. Dengan unik lagi, tinggal di gedung baru, di belakang Pak Zar itu kan, gedung baru itu kan. Nah, kamar di situ. Kita tengok orang makan di bawah kan. Ini orang makan sini ya. Oh, makan juga saya. Baru masuk ke dapur Pak Zar itu kan. Ditanya oleh Abu Zarkasi itu kan, Capel kamu? Bukan, saya bilang. Capel nggak tahu capel itu apa kan? Capel calon pelajar. Saya nggak tahu capel kamu? Bukan, saya bilang. Udah,
makannya makan sehari, 2 hari, 3 hari makan lupa sehari itu kan petang kan. Udah 4 hari makan situ, gue bilang tahu Capel itu calon pelajar. Diberitahu calon pelajar makannya dapur A. 4 hari makan dapur besar. Ya itu cerita. Nah, di Gontor setahun, kelas 1, kelas 3, kelas 5, 6, alhamdulillah 6B lah. Alhamdulillah selesai. Tapi yang uniknya di Gontor 4 tahun, lalu EPD 3 tahun, belum pernah coba mudif. Tidak ada keluarga yang melihat. Jadi orang keluarga saya nggak ada. Karena ada yang hanya mengatakan abang, ayah pun sudah tua, yang nggak mungkin ke sini. Kalau ibu itu memang ada lagi. Ibu meninggal semasa saya berumur ya 4 tahun lebih kurang itu. Ibu meninggal. Nah, jadi tidak ada yang tengok lah selama di Gontor. Orang mudik, orang dapat paket ya. Bahkan tidak heran saya beberapa bulan nggak ada wesel nggak ada bulan. Tapi gimana mau telepon, bagaimana terima keadaan lah, nggak ada wesel. Itu terpaksa lah sabun sinar laut masa itu menjadi 3 in 1. Jadi sabun mandi, sabun cuci, sampo. Jadi sampo, bermandi itu sabun sinar laut. Itulah yang ada. Ya jadi odol. Emang gimana lagi, keadaan sangat miskin gitu ya, keadaan tidak pernah nggak dapat wesel, nggak ada uang berbulan-bulan biasa. Kalau sarung pun kena satu sarung kan sobek di belakang, putar ke depan. Iya. Tapi dengan semangat, mungkin ada yang nonton nanti adalah orang tua, wali murid, barangkali ada dampar miskin. Saya itulah miskin, saya tidak membuat saya putus semangat. Jadi tetap berhasil belajar, berhasil dalam banyak hal lah, meskipun secara ekonomi sangat bukan minim, negatif gitu kan, negatif luar biasa. Jadi sampai selesai dari Gontor itu kelas 6, semua orang jemput keluarga dia, saya nggak ada yang jemput. Kamu nggak ada yang jemput? Nggak ada semua. Balik, balik itu balik biasa aja. Tapi sedih nggak? Sedih juga. Tapi sedih udah kelewat sedih ya, bisa nggak sedih lagi. Ya, tapi tetap berprestasi, gitu kan. Apa yang membuat antum bisa terus bertahan sampai selesai kelas 6? Saya ingat saya orang yang berkali selalu dekat dengan Tuhan. Saya sembahyang malam. Ya terlepas dari itu saya bermunajat di situ. Dan itu saya yakin bahwa nasib saya bukan orang lain. Saya sendiri yang menentukan. Disitulah saya melihat kenapa harus sedih. Kenapa harus maju dong. Dan saya melihat banyak orang-orang yang berhasil itu adalah di kalangan orang-orang yang dulu menderita, dulu begini. Nah, itu saya melihat saya mesti berhasil. Nah, itulah. Maka waktu saya sampai di Thunder Bay itu sebuah kota North Ontario. Utara Thunder Bay itu adalah semua ice. Semua salju sampai kutub utara. Saya sampai ke sana, saya menangis. Saya alhamdulillah karena sampai ke sini saya itu luar biasa syukur kepada Allah dari keadaan yang dulunya begitu minim. Ada lagi kisah menarik, unik, lucu barangkali dan tak terlupakan. Suatu hari saya dalam perjalanan menuju masjid, di depan tangga masjid itu dipanggil oleh Pak Kiai. Waktu itu Kiainya Pak Hasan. Yari. Jadi dekat dengan beliau. Dipegang sarung saya. Gimana pakai sarung kamu ini? Wah, itu pinggang saya dilepaskan, lepasan. Nah, ini cara pakai sarung, dilepas, pasang semua sarung macam itu, pelan digulung. Nah, baru pakai ikat pinggang. Nah, ini bagus. Luar biasa, orang-orang lihat semua masa itu. Nah, kalau saya ketemu Pak Hasan di Kuala Lumpur, banyak tempat lah, Pak Hasan mengenangkan kisah ini. Ingat dulu nggak, kata Pak Hasan, saya di Gontor pakai sarung nggak bisa. Ya Allah, saya cukup berkesan ya.
Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, subhanallah. Iya, saya langsung bahasa Gontor pindah ke Jogja. Ke Jogja kata ayah saya, ini ada uang, abang saya, ada uang 150.000. Betul kan? Siap kamu? Siap, saya bilang. Saya akan pindah ke Jogja. Melamar di UI, habis apa? Habis 90.000. Lamar segala macam lah. Segala macam itu. Nah, tinggal 60.000 bayar kos. Kos itu mestinya itu dibayar itu 1 tahun 100.000. Saya bilang dengan bu kos saya mampunya cuma setengah tahun dulu, ber 50 bisa. Oh bisa. Tinggal 10.000 lagi itu untuk makan. Makan di kantor, makan di Jogja tuh gimana makan? Karena nggak ada income, saya ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Itu tidak minta bayaran, minta makan aja. Nah, karena saya ngajar bu kos punya anak ngaji kan, kata bu kosnya untuk berikutnya kamu nggak perlu teruskan bayarannya, tinggallah di sini karena ngajar anaknya. Itu berkat mengajar ngaji itu. Nah, jadi keadaan miskin itu jalan terus. Lepas itu oleh Muhammadiyah disuruh membantu karena Muhammadiyah itu ada Pak Barzan Badawi almarhum, dia sebagai pengurus panti asuhan putra Muhammadiyah Giwang putra Muhammadiyah di apa namanya di Jogja. Lalu saya diminta bantu di sana. Bantu di sana, alhamdulillah bersyukur bisa makan bersama anak yatim. Tempat free, makan free. Wah, mulai rasa kaya sedikit deh. Kaya, nggak perlu mikir makan lagi. Begitu mungkin ya. Nah, lepas itu saya alhamdulillah lepas anak yatim, saya selesai juga di UI. Lalu saya alhamdulillah jadi wisudawan terbaik di UI, diminta oleh Pak Aceh Pertadirja Rektor UI waktu itu, saya minta kamu membantu saya di UI ya. Siap, jadi dosen kalau orang jadi minta, saya diminta jadi dosen sebagai honorer dulu, gaji 20.000 rupiah sebulan. Masih minta, tapi karena tinggal bersama anak yatim tidak masalah, tempat free, makan free. Nah, itulah jadi perjuangan hidup luar biasa ya sejak dari Gontor ini. Ya, tapi sejak Gontor sudah biasa menulis saya, menulis buku, menulis artikel itu biasa. Jadi biasa menulis. Jadi yang kedua saya selalu prinsip saya kadang-kadang be different. Gimana be itu? Different itu kalau kita membuat be different apapun itu, saya pengen lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Macam metode Al-Quran yang saya buat ini berbeda dengan orang lain. Kalau ada ikro atau sekian banyak metode kan, saya kaji. Saya buat kaizen kan, kaizen itu bahasa Jepangnya kan, ambil yang baik, buang yang buruk, create yang baru. Nah itulah saya itulah ingin satu yang lain. Perjuangan itu, karena saya sejak kecil tadi ya, pas ibu saya meninggal, saya nggak nangis. Ingat saya. Karena nggak tahu tuh ibu tuh meninggal di mana kan. Pas saya bawa ke kuburan, baru saya tahu. Oh, ibu saya meninggal, baru saya menangis. Itu masa kecil. Dan yang pelik lagi kalau mau nikah jadi dosen muda, lalu ada mahasiswa baru, dilihat, nah istilah Pak MC kau lihat, kau kepikat, kau sikat gitu kan. Nah saya melamar sendiri ke Demak, ketemu mertua, ibu, saya senangan anak ibu, saya ingin gini, saya sudah selesai kuliah, jadi dosen, digaji masih kecil bu. Kata ibunya, karena serius, bagus itu, sudah bismillah. Jadi melamar dia sendiri, karena uang nggak ada, berapa uang hantaran nggak ada, cuma saya beli waktu di Jogja, beli Al-Quran dan ruku, mau kena, itulah apa namanya mahar. Karena aku yang kertas buram itu, yang dulu harganya 15.000, itu yang ada.
Jadi lalu paling tak itu saya kasih uang dengan ibu itu 150.000 untuk proses kawin itu kan. Saya nggak ada uang terus bilang saya. Tapi karena ibunya bekas bu lurah, orang kaya di kampung itu ya semua dibiayai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sepanjang perjalanan hidup antum nih, San. Nilai-nilai Gontor apa pengaruh dalam hidup antum nih, San? Saya satu nilai Gontor yang saya rasakan, satu berani, jujur, ya berani itu dia berani. Kadang-kadang saya coba ya pengalaman saya artinya baik di luar negeri maupun dalam negeri ya, keberanian dulu, berani ya, coba aja, jarib olah hit itu saya coba aja, kenapa tidak dong, Bismillah dulu. Nanti soal salah nomor 2. Itu keberanian, itulah jiwa berani itu yang saya dapat dari Gontor itu. Jiwa berani. Yang kedua, saya jujur. Katakan kalau memang nggak mau, nggak bisa gitu. Tidak mau sembunyi-sembunyi. Dari situ modal itulah saya merasa saya berhasil, dan saya yang penting lagi itu saya ingat itu tidak boleh putus. Saya bertawasul kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal. Selalu saya bacakan Al-Fatihah. Udah masih hidup pun macam itu dulu. Sehingga itu bagi saya satu melahirkan semangat, melahirkan inspirasi, dan banyak hal yang kita boleh dapat dari kehadiran almarhumah yang telah meninggalkan kita itu. Saya tetap berhubungan kepada mereka dalam keadaan manapun. Ya, ini San. Tapi kalau melanggar disiplin, saya tuh kadang orang yang muti kan, jarang melanggar disiplin. Tapi pernah kelas 6 itu kita sepakat Idul Adha, itu kan sepakat nantinya oke semua lah. Berangkat ke Tawangmangu, bukan Dewa, Serangan, sewa 2 kol itu. 2 kol, 3 kol, kelas 6 semua berangkat. Mantap gitu. Nah, di Lalai itu mesti kelas sebelum jam 6 sudah sampai. Tapi gimana itu boleh terlambat sampai jam 7 baru sampai. Oleh Ustadz waktu itu dipanggil semuanya di botak depan masjid. Itulah pelanggaran saya terima selama di Gontor. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Antum kan tinggal di Malaysia. Bagaimana ceritanya antum nggak balik ke Indonesia itu? Sebenarnya begini ya, saya dari dulu mulai waktu ayah saya bilang pergilah ke Malaysia. Saya terima di Australia, terima di Kansas, terima di Toronto, juga di Amerika, di beberapa tempat lah luar negeri gitu. Tapi ayah suruh ke Malaysia karena kata ayah, ibu dulu punya kita 5 beradik. Ibu punya kakak ada di Indonesia, tapi punya abang 3 orang semuanya ke Malaysia. Oleh itu, coba kau ke Malaysia. Ke Malaysia. Oke, ke Malaysia itu. Jadi ini ke Malaysia. Lepas itu saya kawan saya selama di USIM dulu ada berapa mahasiswa itu dia kerja di immigration. Dia bilang dokter boleh kita mohon IC merah? Nggak usah, saya bilang. Saya bantulah. Nah, saya bantu. Nah, ternyata bukan mudah dapat IC merah itu, bukan mudah. Kalau IC merah itu mustautin tetap, artinya satu level di bawah KTP Malaysia. KTP juga, cuma KTP-nya itu tidak bisa memilih pilihan umum. Itu aja kelemahannya. Tapi yang lain hak kesehatan, hak pendidikan, hak semua sama aja. Hak tinggal lah ya. KTP itu berguna. Semua dapat hak sama lah, sama dengan Malaysia. Cuma satu ya tidak boleh memilih pemilihan umum. Atau mengajukan? Saya mengajukan itu ya saya ya setengah hati juga, tapi ada student yang bantu, lalu ada lagi penting lagi pengesahan dari Kementerian Pengajian Tinggi. Itu susah itu.
Nah, kebetulan abang saya di sini itu pengarah Mayan Tinggi itu bekas murid dia dulu waktu di SPM gitu, di sekolah lah. Itu mau ke sana udah gampang aja. Maka dalam waktu sekian menit selesai surat itu, surat diantar, di forwardkan ke imigrasi, kasih telepon saya 3 hari jadi. Itu dengan biaya 120 ringgit aja. Nah itu susah dapat. IC merah itu susah dapat untuk sekarang lah. Anda berencana Bang mau terus tinggal di Malaysia atau pulang ke Indonesia? Saya barangkali tinggal di Malaysia aja deh. Tinggal di Malaysia ya, tapi berkhidmatnya tidak masuk ke Pakatan, mereka di Malaysia, berkhidmat di negara lain tidak ada masalah. Saya lama dulu di Kamboja membantu anak di sana, juga saya ada proyek lagi di Ittifaqiya ada Indralaya Palembang. Ini pondok binaan saya. Oke. Ustaz, refleksi perjalanan hidup antum, Ustaz, itu apa sih kunci sukses dan prinsip-prinsip hidup yang antum pegang sampai sekarang, Ustaz? Ya, prinsip hidup ya saya tergantung juga kepada anak-anak saya. Gitu. Anak saya ada 3, cuma perempuan. Dua perempuan itu adalah dari Mantingan. Satu sudah selesai doktor dan jadi pensarah dosen di sini. Saya melihat prinsip hidup itu saya tidak ada kunci kecuali satu, tekun. Tekun itu saya menulis buku sekian banyak itu bukan mudah. Jadi satu halaman itu ribuan halaman kan buku itu. Tapi boleh selesai itu karena ketekunan itu apa ya? Ada kalau orang 3J kan, ada jihad, ijtihad, mujahadah. 3 hal ini saya pegang. Jadi jihad ini saya berdasarkan konsep Islam, lalu ijtihad karena bersungguh-sungguh, mujahadah perlu pendekatan kepada Allah. Jadi selalu kalau saya boleh, kalau bersombong diri gitu kan, ya astagfirullah ya, saya tidak pernah meninggalkan sembahyang malam. Malam itu bukan ini, jadi bukan sekali 2 kali, jadi sepanjang tahun. Dalam bus sekalipun. Nah, ya bagaimana tidak ditinggalkan. Nah ini selalu di antara bukan kunci keberhasilan, di antara saya katakan saya belum berhasil, saya jauh dari berhasil dari aspek banyak aspek lah. Hanya saya keagamaan ya, artinya keagamaan itu saya masih merasa kurang artinya saya penghayatan itu adalah satu hal. Saya membuat software cara menghayati sholat. Saya tulis buku saya panduan lengkap untuk mencapai sholat khusyuk ya. Dan di situ saya melihat, disitulah saya mengatakan ya, saya masih jauh dari sempurna di aspek ibadah ini. Karena ibadah ini dikaji terus, tidak pernah puas. Terakhir ini Ustaz, pesan antum buat para alumni Gontor ini, apa sih yang harus mereka siapkan? Apa yang harus mereka lakukan ketika keluar dari pondok yang untuk mengembangkan diri mereka masing-masing? Saya mungkin kata kepada kawan-kawan, ada kawan-kawan proud of being alumni Gontor gitu kan. Tapi proud di situ aja. Tapi jejaknya nggak jelas. Nah saya kalau bisa dalam berkiprah berdakwah, ingat pesan Pak Jar itu, ngajar orang jangan lihat jumlah berapa yang kita ajar. Kalau satu orang pun saya ajar, kata Pak Jar. Kalau satu orang nggak ada, saya akan tetap mengajar dengan tulisan. Artinya semangat itu selalu ada. Nah itulah lalu yang kedua saya ingat ya, dalam berkiprah di masyarakat itu tadi itu saya selalu be different. Be different itu mencari kodingan apa yang ini belum orang buat ya.
apa ini apa something itu yang membuat unik ya. Nah, anak Gontor saya kira cukup kreatif ini ya. Nah, kreatif dalam banyak hal sebagai bidang kita masing-masing. Nah, kawan-kawan yang sudah alumni Gontor, udah berkiprah di masyarakat ya. Sehingga banyak peluang lagi membangun masyarakat ya. Saya kalau ada alumni yang ingin bergabung dengan saya untuk membangun kualitas umat dari aspek satu Al-Quran tadi kan. Saya bisa bersama ya. Saya ada software, ada Qurannya, ada buku panduan guru dan banyak hal lagi lah. Kalau kita buat training untuk kawan-kawan yang cara membumikan Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran itu diajar Quran per se, tapi lihat Quran apa itu Al-Quran dulu. Nah, konsep itu dalam nih ya. Kalau sampai mengenal itu, insya Allah kawan semangat. Yang kedua, konsep ibadah, sholat, haji. Haji itu, terus terang haji ini kita masih kepada dataran syariatnya pun nggak lengkap ya. Kalau saya ngeri tengok haji itu ya. Nah, kalau ini, kalau bergabung kita Gontor, berkaitan dengan satu abad yang Gontor nanti, kita di mana kita gerak kita pun mau katakan mengangkat lagi status Al-Quran yang selama ini terbengkalai, atau mungkin kita ingin melihat lagi kualitas ibadah umat yang masih jauh ya. Kalau tanya saya, riset kami itu kan mayoritas Muslim itu mayoritas tidak mengerti, paham lagi nggak tahu, menghayati lagi jauh. Nah, kalau begitu ya saya ingat ini kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati kan. La taqrabu itu luar biasa, la taqrabu zina, la taqrabu malal yatim, la taqrabus sholat wa antum sukara. Sukara bukan mabuk, yang mabuk minum arak, tapi bukan mabuk, itu kan mabuk hatta ta'lamu ma takulun kan gitu kan. Nah, ini kita mayoritas kita la ta'lamu ma yakulun, la ya'lamu ma yakulun, nggak tahu apa yang diucapkan kan. Artinya kita tergolong yang mabuk. Tapi pendidikan ke arah ini tidak ada. Nah, kalau diajar dengan teknologi, kita buat secara komprehensif, secara sistematik. Nah, kawan-kawan bergabung, apa salah kan? Nah, satu abad Gontor bergerak dalam kualitas ini. Tadi Al-Quran atau juga ibadah gitu kan. Cantik sekali dengan menggunakan teknologi terkini. Oke. Insya Allah saat barakallahu fikum. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa kita wujudkan. Nah, Nabi Hadza, jazakumullah khairan, sehat selalu, terus bermanfaat yang luar biasa ini bagi umat seluruh dunia. Amin. Indonesia, Malaysia, amin. Barakallah. Amin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.